sama-sama mempertahankan harga diri. Baiklah Tuan Pemaksa. Aku akan memberitahumu berapa kali aku sudah keluar. Jawab Nada akhirnya sambil menatap mata Radit kesal. Tapi justru Radit bergelak tawa melihat tatapannya. Lucu. Sudah puas menertawaiku. Lanjut Nada setelah Radit selesai tertawa. Beritahu aku sekarang. Pinta Radit lagi. Apa susahnya sih dia memberitahuku saja kalau dia sudah keluar berapa kali? Aku kan hanya ingin tahu itu saja. Kenapa harus membuatku mengancamnya seperti tadi? Lagi pula aku tidak akan memintanya lebih dari 3 hari. Karena Viola kan sudah pulang. Aku juga sudah merindukan Viola. Gumam Radit dalam hatinya yang semakin yakin bahwa dia tidak akan merasakan apa-apa kepada Nada setelah 3 hari. 3 kali? Jawab Nada dengan suara pelan. Aku tidak mendengarnya. Katakan lebih keras. Radit tidak peduli dengan rasa serba salah di wajah Nada. Tetap menyuruh Nada mengulangi kata-katanya. 3 kali. Kali ini Nada berbicara dengan kedua tangannya memegang wajah Radit. Dan kemudian menariknya mendekat ke kepala Nada. Dan Nada berbisik di telinga Radit. Apa masih tuli? Selanjutnya Nada yang sudah melepaskan tangannya dari wajah Radit dan menatap kesal ke arah Radit. Tapi tentu saja, wajahnya bersemu merah. Menyebalkan. Apa sekarang dia sudah puas setelah mengetahui bahwa dia berhasil membuatku berkali-kali menyukai aktivitasnya di tubuhku? Komen Nada di dalam hatinya setelah melihat wajah Radit yang tertawa dan tersenyum kepada Nada. Kamu sangat lucu. Apa perasaanmu malu untuk mengatakan bahwa sudah 3 kali aku membuatmu keluar? Bibirmu tidak mengatakan apapun, tapi lihatlah, wajahmu yang sudah bersemu merah. Sudah jelas di sana kamu pasti menyukai permainanku. Radit bahkan tidak peduli lagi dengan harga diri dan rasa malunya. Radit semakin menyiksa Nada dengan mengeluarkan berkali-kali. Nada kembali menggeliat dan mencengkram tangannya dengan kencang, hingga akhirnya tenaganya melemah setelah sesuatu di bawah sana akhirnya keluar. Dapat lagi? Nada mengangguk tapi kali ini sudah tak ada lagi rasa malu di wajahnya. Sampai kapan dia ingin mempertahankan pakaiannya seperti itu? Apa dia tidak mau memasukkan benih ke tubuhku? Lalu apa yang dilakukan sekarang kalau dia tidak mau memasukkan benihnya kepadaku? Bukankah hubungan kami hanya karena dia ingin menitipkan benihnya di rahimku? Nada sedikit kesal dengan Radit yang masih belum mau membuka pakaiannya, dan membiarkan Nada sendiri kewalahan mengeluarkan sudah cukup banyak dan Radit hanya tertawa melihatnya setiap kali Nada berhasil mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tersenyum puas. Apa sudah lelah? Tanya Radit yang melihat nafas Nada terengah-engah ditambah lagi peluh sudah ada di seluruh tubuh Nada. Bagaimana aku bisa lelah? Kalau kamu belum memasukkan milikmu, Beb. Kamu kan pasti bakal mau terus sebelum sesuatu di sana bisa mengeluarkan benihmu. Jawab Nada sambil menahan rasa malunya karena Radit belum berhenti melakukan aktivitas di tubuh Nada. Aku tidak bisa memasukkan benih ke dalam sana. Jawab Radit lalu kembali bibirnya membuat tanda di tubuh Nada yang hampir semuanya berwarna merah karena perbuatannya. Kenapa tidak bisa? Masih ada pakaian di tubuhku. Radit memberikan senyuman penuh arti kepada Nada. Kau betul-betul menyebalkan. Kau pasti menginginkan aku membukakan seluruh pakaianmu kan? Kau membuatku meminta kepadamu untuk memasukkannya kepadaku kan? Aku tidak gila lakukanlah apapun pada tubuhku. Tapi aku tidak akan membuka pakaianmu seperti keinginanmu. Nada sudah mengazamkan kepada dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang merendahkannya untuk kali ini saja. Nada ingin membiarkan Radit yang membukanya sendiri dan menginginkan miliknya masuk ke tubuh Nada bukan Nada yang memintanya. Kau sangat keras kepala, gadis kecil. Apa tidak jelas perintahku untuk membukakan seluruh pakaianku? Mau sampai kapan kau bertahan seperti ini? Aku benar-benar bisa membuatmu kelelahan kalau kau tidak mau membukakan pakaianku juga. Apa kurang jelas perintahku padamu? Tapi aku yakin kau cukup pintar untuk mengerti apa yang aku inginkan kan? Tapi egomu cukup tinggi. Baiklah, kita lihat sampai mana kesanggupanmu menahanku hingga kau sendiri menginginkan dan membuka seluruh pakaianmu untuk memberikan kepuasan pada bagian bawahmu. Radit juga seakan tidak peduli dengan keinginan Nada yang memintanya membuka pakaiannya sendiri. Dan keduanya memang sangat egois kali ini. Hingga akhirnya,
Nada yang sudah berkali-kali mendapatkan pelepasan hampir kehilangan tenaganya. Nada teriak lagi setelah hampir 1,5 jam Nada terus-terusan menahan rasa di bagian bawahnya. Apa baiknya aku memintanya padanya saja ya? Aku sudah lelah. Bisik Nada dalam hatinya mulai galau. Katakan padaku sudah berapa kali? 12. Jawab Nada tak mau melihat ke mata Radit yang mengintimidasi matanya. Jadi kamu masih mau berapa banyak lagi? Tanya Radit yang masih belum mau menyerah. Kau ingin aku membuka pakaianmu? Puas kau, aku bertanya seperti itu. Puas? Memang itu yang kau inginkan kan? Jawab aku cepat. Nada memicengkan wajahnya kepada Radit sudah sangat kesal, karena bagian bawahnya memiliki keinginan yang belum dapat tersalurkan, akibat perbuatan Radit yang masih menahan diri. Itu terserah kamu. Kalau kamu sudah puas, tidak membuka bajuku juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu ingin lebih sesuatu yang lebih enak, kamu kan tahu jawabannya. Hahaha, aku senang melihat wajahmu yang seperti itu. Kesal padaku kan? Gumam Radit di dalam hatinya. Kalau begitu aku sudah puas. Aku sudah dapat 12 kali dan rasanya sangat enak sekali. Terima kasih atas kerja kerasnya, Beb. Sekarang aku mau tidur dulu. Jawab Nada sambil menyingkirkan tubuh Radit dari tubuhnya, lalu memakai selimut tinggi-tinggi hingga menutup lehernya, dan tersenyum kepada Radit penuh dengan kemenangan, membalikkan tubuhnya menatap ke arah kiri membelakangi Radit. Hahaha, rasakan kau. Pasti takkan bisa tidur semalaman karena milikmu itu belum keluar kan? Gumam Nada senang di dalam hatinya, bisa mempermainkan Radit seperti itu. Apa-apaan dia? Menendangku seperti ini, setelah aku memberinya kepuasan 12 kali. Bisa-bisanya tersenyum seperti itu, menutup tubuhnya dengan selimut dan membelakangiku seperti ini. Awas kau anak kecil, Viola bahkan bisa menghargai aku lebih darimu. Kau justru mempermalukanku seperti ini. Hal yang dipilih oleh Nada sungguh di luar dugaan Radit. Belum pernah Radit melakukan ini dengan Viola, dan Viola tak membukakan pakaiannya. Tapi dengan Nada justru dia mau meninggalkannya tidur. Padahal Radit belum mendapatkan kepuasan, membuat Radit sangat kesal karena kalah telak. Nada, apa yang kau lakukan? Berbaliklah. Radit menarik tubuh Nada yang memunggunginya, dan sudah menutup tubuhnya dengan selimut. Ada apa, Beb? Aku kan sudah ngantuk. Tadi juga katamu kalau aku sudah puas tidak dibuka juga tidak apa-apa. Aku sudah dapat 12 kali loh. Masa aku belum puas juga? Hahaha, rasakan kau. Siapa suruh bermain-main denganku? Jangan harap aku akan merendahkan harga diriku untuk yang satu itu. Aku tidak mau dan tidak sudi mengemis kepadamu untuk hal yang satu itu. Aku tidak mau memintamu memasukkan milikmu ke dalam tubuhku. Jangan pernah kau bermimpi ya. Nada tersenyum penuh dengan kemenangan kepada Radit, dan hatinya pun sudah bergumam bahagia mensyukuri Radit. Kau semakin pintar, puji Radit sambil mengecup bibir Nada yang ranum di hadapannya. Nada, ibumu belum keluar ICU kan? Senyum Radit merekah di wajahnya setelah melihat wajah Nada pucat. Baiklah, aku belum puas. Sini, aku bukakan pakaianmu. Aku mau dapat yang lebih. Dengan wajah kesal dan sangat marah, Nada akhirnya membuka pakaian Radit satu persatu sambil cemberut. Kurang ajar, kenapa dia harus mengancam dengan nama ibuku sih? Enak saja dia. Kau menyebalkan Radit. Kau membuatku malu. Kau merendahkanku, membuatku mengemis untuk hal yang seperti ini. Harga diriku memang sudah tidak ada di hadapanmu lagi. Walaupun hati Nada kesal dan menjerit, tapi tetap saja tak ada pilihan lain untuknya. Apa harus mengancammu dulu dengan nama ibumu? Tanya Radit kepada Nada. Sudahlah, diam. Tapi ini bukan karena keinginanku ya, karena ancamanmu. Nada masih mempertahankan harga dirinya di depan Radit. Terserah kamu saja. Aku hanya meminta tolong padamu untuk membukakan pakaianku. Dan dari tadi, aku sudah menunggu tak ada inisiatif darimu. Jangan salahkan aku kalau mengancammu seperti tadi. Jawab Radit kali ini jujur kepada Nada tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kalau mau, bilang mau. Kalau suka, bilang suka. Jangan menyusahkanku seperti ini.
Nada mendorong tubuh Radit hingga kepalanya menempel ke bantal. Dan kemudian Nada naik di atas tubuh Radit, memasukkan benda tumpul panjang ke dalam miliknya dengan posisi Nada ada di atas tubuh Radit. Kalau bukan aku menyebut nama ibumu, kamu tidak akan berani melakukan hal ini di hadapanku, kan? Dari tadi kamu cukup menyebalkan dengan sikap malu-malumu. Sepertinya aku lebih suka dirimu yang liar, komentar Radit ketika menatap Nada yang berada di atas tubuhnya. Sudahlah, diam, atau aku tak akan melanjutkannya lagi. Ancaman Nada pada Radit kali ini akhirnya berhasil. Radit berhenti menggoda Nada dan mereka berdua menikmati pergulatannya di atas tempat tidur dalam rumah pohon milik Radit. Keduanya sangat menikmati kedekatan mereka di sana. Hingga akhirnya, baik Nada maupun Radit sudah berhasil mendapatkan kepuasan dari aktivitas mereka berdua.